Ketkesbi Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem yang berada di tubuh manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi ini adalah pembahasan materinya dari mulai sistem pencernaan, sistem reproduksi pria dan wanita, sistem perkemihan, sistem integumen, sistem panca indera, dan yang terakhir yaitu sistem imun. Baik, kita ke sistem pencernaan. Dari fisiologinya sendiri yaitu makanan masuk ke mulut dan dihancurkan menjadi partikel kecil, maka akan terjadinya pengasaman oleh enzim amilase dan air liur. Makanan akan melewati faring, esofagus, dan masuk ke lambung. Di lambung terjadinya pengasaman makanan oleh asam lambung. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus, bergerak dari kolon ascendens, descendens, dan transversum. Maka yang terjadi adalah penyerapan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Maka makanan akan masuk ke usus besar, akan melewati duodenum, ileum, yeyunum, dan terjadi penyerapan cairan secara besar-besaran atau menyeluruh. Sisa metabolisme akan masuk ke rektum, dan di rektum terjadinya pewarnaan feses, lalu keluar melalui anus. Secara singkatnya, yaitu sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses mekanik dan kimiai atau enzimatis. Untuk anatominya yaitu ada mulut, faring, tenggorokan, lambung, usus besar, apendik, rektum, dan anus. Baik, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pria. Fisiologinya yaitu sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi yang pertama adalah dari testis, melewati epididymis, melewati vas deferens, dan masuk ke prostat. Di prostat terjadinya termoregulasi atau pemanasan yang akan keluar melewati penis. Anatomi reproduksi pria. Dari bagian luar ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, prostat gland, prepuce, glans penis, dan penis. Dan ada juga 3 jenis kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar fascicula seminalis, lalu kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau Bulbord-Hart. Ini gambarnya. Ada sistem reproduksi wanita. Untuk fisiologinya yaitu ketika sperma yang masuk ke vagina melewati serviks, endometrium, uterus, dan masuk ke tuba fallopian bagian kiri dan kanan dan bertemu dengan sel telur. Selanjutnya akan kembali menuju uterus dan endometrium dan terjadilah pembuahan di bagian rahim. Maka yang terjadi adalah pembelahan meiosis, mitosis, dan janin. Anatomi sistem reproduksi wanita. Di bagian luar ada labium major, labium minor, klitoris, pubis, simfisis pubis, dan uretra. Lalu di bagian dalam ada vagina, serviks, endometrium, uterus, dan tuba fallopian. Lanjut, ada sistem perkemihan. Fisiologinya yaitu zat sisa metabolisme diproduksi oleh ginjal kiri dan kanan, maka akan masuk ke ureter, dari ureter masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadinya penampungan urin sebanyak 150-300 cc dan terjadinya miksi atau respon buang air kecil dan keluar melalui ureter. Anatomi sistem perkemihan, ada ginjal kiri dan kanan, ada ureter kiri dan kanan, kandung kemih, dan uretra. Lanjut, ada sistem integumen. Fisiologinya yaitu kelenjar keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan oleh epidermis melalui pori-pori atau folikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri, tekanan panas atau temperatur suhu panas dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju subkutis dan terakhir dihasilkan respon oleh saraf pusat. Anatominya yang pertama yaitu epidermis. Di epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum,
stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Lalu di dermis atau di bagian tengah ada pars papiler dan juga pars retikuler. Dan yang terakhir di yang paling dalam yaitu subkutis atau subkutan. Lanjut yaitu sistem panca indera. Fisiologinya, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Pertama yaitu penglihatan atau mata. Penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke dalam mata dan difokuskan pada retina. Cahaya yang datang dari sumber titik jauh ketika difokuskan di retina menjadi bayangan yang sangat kecil. Anatominya, bagian eksternal atau di bagian luar adanya eyelash, palpebra, palpebra fissure, medial catus, lacrimal caruncle, pupil, limbus, sclera, lateral canthus, dan konjungtiva. Dan internal atau bagian dalam ada sclera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Lanjut, selanjutnya ke penciuman atau hidung ya. Ketika adanya rangsangan bau masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epithelium olfaktori, kemudian mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori ke talamus, ke hipotalamus, kemudian ke otak. Dan otak akan merespon bau apa yang kita cium. Di bagian luar adanya frontal sinus, nasal bone, nasal cavity, nasal vestibule, hard palate, dan lips. Dan di bagian dalam ada sphenoid sinus, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, adenoid pad, dan soft palate. Ini bagian gambarnya. Lanjut ke perasa atau lidah. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecapan di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa atau suatu jenis makanan atau minuman. Anatominya yaitu ada median glossus, epiglottis, palatopharyngeal arch, lingual tonsil, terminal sulcus, palate papillae, fungiform papillae, midline groove of tongue, dan filiform papillae. Ini gambarnya. Lanjut ke kulit atau peraba. Fungsi utama dari sistem pendengaran yaitu melibatkan kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memproses informasi suara. Anatominya, di bagian luar ada helix, lipatan antihelix, kanalis auditoris, eksternal, lobulus, lubang kulit preaurikuler, skin tag preaurikuler, tragus, dan antitragus. Di bagian tengah ada malleus incus oval dan meadows. Di bagian dalam ada skala vestibuli, organ of Corti, skala timpani, dan coxica. Ada gambarnya, kalian bisa lihat. Baik, yang terakhir yaitu sistem imun. Fisiologinya yaitu sistem imun adalah sistem kompleks yang melibatkan berbagai organ, sel, dan molekul untuk melindungi tubuh dari serangan patogen seperti partikel, virus, jamur, dan sel kanker. Fisiologi sistem imun melibatkan beberapa komponen yang bekerja sama untuk mendeteksi, mengenali, dan merespon ancaman terhadap kesehatan. Di bagian anatominya,
Organ sistem imun berada di seluruh bagian organ tubuh limfoid. Organ limfoid yaitu rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer ada kelenjar timus dan sumsum tulang. Jaringan limfoid sekunder ada berkapsul, yaitu limpa dan kelenjar limfoid, dan yang tidak berkapsul, yaitu tonsil atau GALT atau Gold Associated Lymphoid Tissue. Ada jaringan limfoid di kulit, saluran nafas, kemih, dan reproduksi. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan thank you for watching, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.